Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Itu proses pembuktiannya kan sederhana banget untuk anak gitu. Bagaimana perkara yang besar pembunuhan berencana dibuktikan dengan cara pembuktian anak. Padahal anak, tidak peradilan anak itu sebagian diantaranya di situ adalah boleh dilakukan mediasi, damai dan sebagainya boleh, meskipun kejahatan berat sekalipun. Tapi ini diutamakan dan kemudian diproses pembunuhan berencana. Nah, dokumen pembuktian itu kemudian dipakai oleh orang dewasa. Itu yang menjadi, tadi saya katakan bisa menjadi jebakan pembuktian seperti Batman. Dengan pembuktian ini terbukti, dibawa ke orang dewasa, mudah dibuktikan. Rujukannya apa? Pengadilan anak. Nah, kalau itu penyertaan adalah anak penyertaan kepada orang dewasa, itu berarti dewasa dulu bahwa dia akan dibuktikan benar nggak dia melakukan tindakan pembunuhan berencana, dan anak itu peserta seperti apa. Peserta dengan pembantu berbeda. Peserta juga punya pelaku, punya niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Benar nggak anak juga mau melakukan pembunuhan berencana? Ini tanda tanya besar secara psikologi hukumnya gitu. Jadi sehingga dengan demikian efeknya menjadi tidak bagus. Buat apa? Buat terhadap anak yang bersangkutan. Makanya Pak, itu terjadi Pak sekarang. Nah, itu terjadi sekarang ini. Kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil gitu. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa tidak adil sebagai ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Dan menurut Bapak ini seperti apa? Saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan cuma orang mati itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan, seperti tadi saya sebutkan kasus bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran forensik. Menariknya adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib hadir dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh, nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang di situ, ada kalimat uji silang tadi. Oh, enggak, kalau tidak dihadirkan nggak bisa diuji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah kalau dia membangkang bisa dipidana gitu. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sah nggak itu? Dan kalau tidak hadir, berarti pembuktiannya cacat dong. Berarti karena yang utama, cacat dulu. Karena dicacat dong, karena pembuktiannya hal yang pokok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak pokok yang dibuktikan, berarti putusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa dukungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan saat itu? Ya hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh didikte oleh pelapor juga tidak boleh. Putusan cacat ini nanti bisa dijadikan hukum tidak Pak bagi terpidana? Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain otomatis kalau misalnya itu diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lain, ya langsung otomatis dia harus bebas. Kalau mencabut keterangan saksi Pak? Gimana?
pencabutan keterangan saksi tadi? Oh boleh, karena keterangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik non fisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertutup, kadang-kadang dia 24 mata gitu. Nah, maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterangan, disahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali. Prof, melihat putusan ini sudah inkrah dan ada kesalahan prosedur di awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kekhilafan hakim dalam proses? Ya, kalau menurut saya kekhilafan hakim dalam proses itu. Teknik pembuktian, prosedur dan sebagainya, ada unsur kekhilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa. Itu karena apa? Mengabaikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Saya bisa ada sanksi nggak sih? Siapanya? Pada hakim. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim itu kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung ya kita tulis bahwa supaya dia keberatan karena putusan terkait dengan masalah kasus Cirebon Vina itu ya kita ajuin keberatan. Keberatan kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu, dok nih dibatalin dia, atau paling tidak dia tidak diterima gitu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.